Lantas seperti apa kondisi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini? Kita telah terhubung lewat sambungan Zoom dengan salah satu pasien, Arya Sandiyuda. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Mas Arya. Mas Arya, boleh Anda ceritakan ini pengalaman Anda saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Apa gejala yang Anda rasakan sebelum akhirnya dinyatakan positif COVID? Saya swab itu sekitar 14. Ini agak mantul, maaf suaranya. Saya sekitar 14 hari lalu dapat hasil dari swab yang pertama, terus kemudian melapor secara mandiri ke puskesmas terdekat. Maaf, ini agak mantul suaranya. Terus kemudian puskesmas kecamatan memberikan rujukan kepada Wisma Atlet. Terus saya datang ke Wisma Atlet, lalu kemudian diproses dengan cepat. Lalu kemudian kita dapat terapi di sana. Maaf ya, agak mantul suaranya. Ya, halo Mas Arya, bisa mendengar suara kami, Mas? Suara saya agak mantul. Jadi Oke. terganggu ini. Ya, lalu bagaimana? Ya. Lalu kemudian kita dapat dapat kamar, lalu kemudian kita dapat layanan perawat, ada kunjungan khusus spesialis paru ke kamar. Terus ya kita selalu dapat respon yang sangat baik. Forma pelayanannya menurut saya sangat baik di Wisma Atlet ya. Jadi setiap kita ada keluhan, misalnya seperti saya mungkin tidak semua gejala saya alami, ada ringan-ringan seperti diare dalam beberapa hari, terus kemudian ada sedikit gangguan gitu di gejala-gejala lain, itu langsung dapat respon dari tim perawat lantai. Biasanya mereka per lantai. Saya sendiri di lantai 7, di tower 7 lantai 17 ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian 7 hari setelah terapi di sana, kita diharuskan untuk swab. Dan hari ini, total 14 hari swab pertama, hari ini saya terima hasil negatif. Lalu kemudian pulang siang tadi, baru saya tiba. Lalu kemudian kita diminta isolasi, jaga jarak di rumah, pakai masker, tidak bersentuhan dengan keluarga yang ada di rumah. Oke, Mas Arya, berarti total berapa lama waktu yang Anda habiskan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini? Apa saja aktivitas yang dijalani selama di sana dan seperti apa rutinitas pasien lainnya, Mas? Terapi kita 7 hari ya, saya 7 hari terapi, lalu kemudian swab. Di sana biasanya pagi, siang, sore, itu pagi setelah waktu jam 5 sampai jam 6 itu ada cek tensi, saturasi oksigen yang itu dilihat apakah rendah di bawah 5 atau lebih, itu menunjukkan tingkat enggak, lalu kemudian dicek tensi, cek ditanya keluhan setiap pagi, siang, dan malam. Dan biasanya mereka tim perawat di tiap lantai, biasanya satu lantai ada satu tim yang berikan obat sesuai dengan keluhan masing-masing pasien, jadi treatment per pasien gitu. Dan biasanya ada ya 2 hari sekali ada spesialis yang datang ke kamar, kemudian menanyakan kondisi, memberikan solusi cepat, dikasih arahan perawat untuk melakukan treatment tertentu ya. Kita juga ada EKG, ada rekaman, ada ronsen ya. Jadi memang sangat terkontrol ya di sana. Ya, lalu Mas Arya, ini berdasarkan pengalaman Anda selama di sana, apakah kondisi kapasitas ruang rawat untuk pasien itu penuh atau sebaliknya? Saya sendiri satu kamar ada 3 bed, satu kamar ada 3 bed, artinya kapasitas maksimumnya segitu, tapi saya sendiri tinggal sendiri. Jadi mungkin ada yang lain satu kamar, ada yang 2 per kamar, mungkin ada. Saya nggak tahu ada yang 3 juga, biasanya misalnya mereka keluarga, jadi mungkin itu untuk antisipasi yang satu keluarga penuh, ada yang 2 anak kecil ikut terpapar positif juga, terus kemudian istrinya juga, jadi satu kamar satu keluarga. Kalau saya sendiri di situ, jadi saya lihat memang masih ada space ya, space. Terus kalau kita lihat mungkin fasilitas lain, gambarannya ada jogging track
ada lantai 1 bisa digunakan, lantai 12, lantai 16 ya kalau digambarkan mungkin seperti itu kan lantainya sampai 30-an gitu. Jadi saya lihat masih ada space memang tapi memang untuk antisipasi ya saya juga merasa bisa berusaha empati dengan tenaga medis, dokter yang berjibaku di sana, mereka sudah 7 bulan lama. Saya kira kita harus empati untuk menekan sama-sama ya, biar pandemi ini tidak terus bertambah, karena kalau dipaksakan juga itu membebani tenaga dan fasilitas kesehatan mungkin ya. Gitu. Ya, lalu Mas Arya tadi di awal sempat menyebutkan Anda dirawat di Tower 7 begitu ya. Nah, untuk di Tower 7 sendiri, berdasarkan pengalaman Anda, seperti apa aktivitas para pasien yang ada di sana, Mas? Kita biasa yang jelas di jam yang relatif sama gitu kan, karena matahari kan jamnya sama ya, matahari bareng-bareng. Kita biasanya keluar ke jogging track, mayoritas akan mencari sinar matahari untuk berjemur begitu. Ada yang olahraga ringan, yang jelas mereka mencari matahari. Ada yang memilih di kamar, mungkin karena jogging track terlalu ramai gitu, karena memang harus mencari sudut yang pas sehingga tidak bercampur pada saat kita jogging track. Ada yang memilih di kamar, lalu buka jendela, lalu berjemur di pinggir jendela, ya macam-macam ya. Jadi dan yang menarik sebenarnya di Wisma Atlet itu juga tidak hanya ada pembinaan fisik atau medis juga perhatian, tapi juga ada perhatian psikologis. Jadi ada tim psikologisnya. Jadi ada psikolog dari pengelola. Jadi siapa yang mau berkonsultasi kapan saja, bahkan ada ada himbauan siapapun yang ingin hiburan seperti misalnya untuk menghilangkan kebosanan atau gimana itu mungkin dalam bentuk apa gitu nanti bisa dikonsultasikan. Jadi memang sangat terbuka, saya lihat pengelolaannya sangat bagus. Tadi kalau disebut ada penjelasan dari Letkol Arifin ya, Pak Arifin berhasil ya mengelola tim itu dengan pendekatan yang sangat humanis, dan saya kira ini faktornya karena mayoritas pengelola atau tenaga medis di sana kan relawan. Jadi memang panggilan hati itu mempengaruhi cara mereka mendekati kita ya, berinteraksi itu berbeda sekali ya. Memberitahu ada makanan datang aja itu sangat rutin, sangat humanis, saya kira jadi menarik lah. Ya. Ya. Lalu Mas Arya terkait penanganan sendiri, ini seperti apa Mas? Bagaimana tahapan penanganan yang diterima pasien dari tim medis? Apakah dilakukan per hari atau seperti apa? Penanganan biasanya per hari. Yang jelas ketika kita datang tadi betul disampaikan di info itu, kita harus bawa rujukan dari puskes kecamatan, harus ada alasannya, misalnya terkait gejala tertentu, karena kan biasanya ringan dan sedang yang di sana. Atau terus kemudian ada alasan kecamatan, rumah sakit daerahnya tidak mencukupi gitu, misalnya seperti di kecamatan tempat saya tinggal, rumah sakitnya sudah tidak mencukupi ruangannya, lalu kemudian dirujuk ke Wisma Atlet. Lalu kita pas sebelum masuk kamar kita dicek dulu, general check up gitu, masing-masing melakukan general check up ke ruangan pengecekan gitu, dipimpin oleh kepala dokter ya. Jadi setelah itu baru kemudian masuk ke dalam kamar masing-masing, dan setelahnya ya kita menjalani rutinitas cek darah, terus kemudian cek tensi ya, terus saturasi oksigen, suhu itu dicek secara rutin, ditanya keluhan, dan treatment orang per orang tentunya berbeda gitu. Nah, gitu. Ya. Lalu Mas Arya setelah hasil tes, masih ada yang mau dilanjutkan Mas? Ya, udah. Oke, nah tadi sempat menyatakan setelah dinyatakan hasil tes swab-nya negatif, lalu bagaimana kondisi Mas Arya sekarang? Sekarang saya merasa sangat nyaman ya. Jadi kemarin-kemarin tuh ya tadi saya sebut ada diare, ada agak sesak, di hari-hari tertentu saya agak sesak. Tapi responnya sangat cepat juga, diberikan beberapa opsi juga biasanya begitu, dokternya sangat komunikatif, diberikan opsinya mau begini apa begini, jadi tidak sepenuhnya otoritas dokter dan tenaga medis. Lalu kemudian sekarang kondisinya ya semua sudah balik ya, benar-benar saya memang sudah optimis insya Allah pasti sembuh gitu.
waktu indera pengecap saya sudah normal, tinggal kemudian sekarang 7 hari ini harus isolasi mandiri, jadi di rumah tidak boleh interaksi secara bebas, dan tentunya masih terasa residu dari infeksi mungkin ya yang kita rasakan kemarin. Dan saya lalu kemudian secara pribadi ya jadi lebih semangat karena sudah tahu negatif, jadi tidak sewas-was kemarin. Tinggal berpikir setelah sembuh mau apa begitu, kembali ke kehidupan normal, mau beraktivitas apa gitu. Jadi seperti itu. Ya, tentunya kami juga senang begitu mendapati kabar kalau Mas Arya sudah sehat begitu. Nah, Mas Arya sebagai pasien begitu yang sudah pernah mengalami perawatan yang begitu panjang, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang COVID-19, Mas Arya? Yang jelas, saya sebenarnya orang yang sangat disiplin ya, termasuk keluarga sebenarnya sangat disiplin menggunakan masker, saya kadang pakai face shield gitu untuk ketemu dengan orang lain, keluar juga selalu balik lagi dengan bebersih. Tapi kemudian ternyata kita tidak tahu tertular dari mana. Jadi dalam kondisi yang uncontrolled pandemic kayak gini, sudah nggak ketahuan dari mana kita ditularkan, itu masih waspada banget. Saya juga olahraga, saya tidak punya penyakit penyerta yang bisa berpotensi komorbid, tapi ternyata kena. Jadi memang harus hati-hati banget, yang muda-muda juga harus hati-hati banget. Dan kalaupun sudah, jangan langsung down. Kita tetap harus komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman. Itu membantu banget. Sosmed bisa membantu tambah turun imunitas, bisa tambah naik. Yang nyebelin-nyebelin ini jangan dibaca, dikonsumsi selama kita penyembuhan. Jadi harus optimis, pasti sembuh. Dan tentunya cari hal-hal yang bisa menyemangati kita. Misalnya, sebagai orang yang sudah sembuh itu sebenarnya punya potensi berdonor plasma darah, dan ini bisa kita lakukan. Jadi seorang yang sudah sembuh mungkin imunitasnya terbentuk antibodi baru yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi COVID-19 juga. Jadi kita bisa donor plasma darah, dan plasma darah itu nanti bisa membantu mereka yang terdampak berat gitu. Jadi kita punya peluang kontribusi juga yang sudah sembuh ini. Ya mudah-mudahan itu memotivasi semua yang sudah kena, tapi juga mencegah agar tidak lengah bagi yang belum terkena dan jangan terkena ya. Semoga semuanya gitu. Ya, tentunya memang disiplin dan juga kewaspadaan itu harus benar-benar diterapkan begitu ya Mas Arya. Terima kasih. Ya, jangan lengah. Baik. Terima kasih Mas Arya Sandiuda sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Sehat selalu Mas.